Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MAN 1 Brebes kelas 10 tahun 2020-2021 yang berbahagia. Pada kesempatan ini kegiatan Masama, materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian dan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita masuk kepada materi, perkenalkan, nama saya Sunata, guru MAN 1 Brebes. Meskipun kegiatan kita sekarang lewat layar monitor, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ukhuwah Islamiyah atau silaturahim antara Anda semua siswa-siswi MAN 1 Brebes yang baru dengan saya. Kemudian mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita mulai aja materi pengertian dan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, pengertian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari dua kata, yaitu ukhuwah dan Islamiyah. Yang secara bahasa, ukhuwah berarti persaudaraan. Jadi ukhuwah secara bahasa biasa diartikan dengan persaudaraan. Sedangkan Islamiyah itu artinya sesuatu yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian secara bahasa, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah diartikan keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Artinya bahwa keterikatan ini diliputi oleh akidah Islamiyah. Keterikatan ini berarti dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, akidah Islamiyah. Ini pengertian ukhuwah Islamiyah menurut Imam Hasan al-Banna. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai ukhuwah Islamiyah. Salah satunya adalah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah.
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini dengan jelas memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ukhuwah Islamiyah itu merupakan perintah agama. Terbukti ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti ayat ini coba Anda hafalkan ya, ayatnya beserta dengan artinya. Kemudian dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhziluhu wala yuslimuhu, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu jangan menzolimi dan jangan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya. Ini memperkuat ayat tadi ya, Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah bersabda seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalam syariat Islam banyak ajaran yang mengandung muatan untuk lebih mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat Islam. Contoh zakat. Zakat ini bisa kita lihat dalam pelaksanaannya. Orang kaya sebagai musaki mengeluarkan zakat. Kemudian para duafa, orang miskin dan lain sebagainya sebagai mustahik, sebagai penerima zakat. Zakat ini kalau diberdayakan jelas akan menciptakan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Selanjutnya kurban, yang insya Allah sebentar lagi kita umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban. Ini juga mengandung muatan persaudaraan dan sangat erat kaitannya dengan solidaritas sesama umat Islam. Meskipun kurban ini hukumnya sunnah, tetapi sangat baik untuk dikerjakan. Selanjutnya ibadah haji. Anda bisa menyaksikan dalam tayangan televisi dan yang lainnya. Ibadah haji itu dilaksanakan di Mekah dan Madinah. Beribu-ribu umat Islam seluruh dunia datang ke sana. Mereka berkumpul menunaikan ibadah haji. Meskipun tahun ini Indonesia tidak mengirimkan calon ibadah haji karena memang di Arab Saudi sendiri dibatasi sebagai dampak dari wabah virus corona ini. Tapi mudah-mudahan tahun depan
sudah normal lagi. Kita masyarakat Indonesia bisa menunaikan ibadah haji kembali. Kemudian sholat berjamaah. Coba Anda perhatikan, ketika Anda sholat berjamaah kumpul dengan orang lain, ya, di sana banyak orang, ya, meskipun biasanya sholat berjamaah itu dihadiri oleh masyarakat sekitar musola atau masjid yang terdekat, tetapi secara tidak langsung bahwa ternyata sholat berjamaah ini juga bisa mempererat tali persaudaraan, termasuk juga adalah perintah bersilaturahim. Ini juga sangat baik sekali kita laksanakan karena di dalamnya mengandung muatan untuk lebih mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat Islam. Dan barangkali masih ada lagi yang lain. Silakan nanti Anda cari selain dari yang disebutkan di sini, yaitu kaitannya dengan ajaran-ajaran dalam syariat Islam yang mengandung muatan untuk lebih mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat Islam. Kita lanjut. Macam-macam ukhuwah. Ukhuwah itu ada 4 macamnya. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Artinya persaudaraan sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia itu tidak lain supaya mereka beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah insaniyah atau dikenal juga dengan ukhuwah basyariyah. Artinya persaudaraan seluruh umat manusia. Karena kita tahu bahwa kita manusia yang menghuni dunia ini adalah sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ini yang kedua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Selanjutnya yang ketiga, ukhuwah watoniyah wan nasab. Artinya persaudaraan kebangsaan dan nasab. Nasab itu artinya keturunan. Ya, kalau watoniyah itu berarti kan kebangsaan. Kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia itu perlu menjalin persaudaraan. Kemudian yang keempat, ukhuwah fiddin al-Islam, yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu yang sedang kita bahas pada saat sekarang. Jadi saya ulangi lagi, macam-macam ukhuwah itu ada 4. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, artinya persaudaraan sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah makhluk Allah dan kita diperintahkan untuk mengabdi, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, artinya bahwa kita seluruh umat manusia itu harus bersaudara
karena sama-sama keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, artinya persaudaraan kebangsaan dan nasab. Kita sebagai sama-sama bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ya, dan yang lainnya, ya, tanpa membedakan agama, kita harus bersaudara. Dan yang keempat, ukhuwah fidin al-Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kita lanjut. Keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ternyata bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangat baik untuk kita kerjakan. Apa sih keutamaannya ukhuwah Islamiyah itu? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah menciptakan wihdah atau persatuan. Itu yang pertama. Sebagai contoh, kisah heroik para pahlawan bangsa Indonesia. Mereka tidak ada rasa sungkan untuk berjuang bersama. Mereka tidak terlihat lagi perbedaan suku, ras, dan golongan. Yang ada dalam keinginan mereka bersama adalah merdeka. Merdeka dari penjajahan. Suatu keinginan yang sangat mulia, suatu keinginan yang diidam-idamkan. Mereka bersatu, wihdah, berjuang mengangkat senjata melawan penjajah, meskipun dengan senjata yang sangat sederhana. Tetapi dengan rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya kita bangsa Indonesia bisa merdeka, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Itu yang pertama, ukhuwah Islamiyah sangat utama, yaitu menciptakan wihdah atau persatuan. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah menciptakan kuwah. Kuwah itu artinya kekuatan. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan persaudaraan yang kuat, maka akan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Mas. Ya, saya ulang lagi, ukhuwah yang kedua, ya, keutamaannya ini adalah menciptakan kuwah, ya, artinya kekuatan. Ini pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, insya Allah kekuatan akan tercipta. Yang ketiga, keutamaan ukhuwah Islamiyah, ternyata bahwa ukhuwah Islamiyah itu menciptakan mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta dan kasih sayang. Yang dulunya belum kenal, dengan kita ukhuwah akan tercipta persaudaraan yang kokoh, utuh, solid, sehingga kasih sayang di antara sesama akan tercipta. Ini jadi ada 3 keutamaan ukhuwah Islamiyah.
Kita lanjut. Ternyata bahwa ukhuwah Islamiyah itu bisa kuat ketika yang pertama kita mau dan sering melaksanakan silaturahmi atau silaturahim. Dengan silaturahim yang kita laksanakan, maka akan memperkuat dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Sering ketemu, sering bertukar pikiran. Akhirnya apa? Mereka saling tukar pengalaman. Ini akan memperkuat dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, yang menguatkan ukhuwah Islamiyah adalah kita harus memperhatikan saudara-saudara kita. Dan kalau mungkin, kalau mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Jadi hidup bersaudara, jangan hidup sendiri-sendiri. Ini yang kedua, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Selanjutnya yang ketiga, memenuhi hak ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, memenuhi hak ukhuwah Islamiyah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah disebutkan hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, jika bertemu ucapkan salam kepadanya. Ini yang pertama, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, itu doa yang mestinya harus kita budayakan. Apalagi Anda sebagai siswa-siswi madrasah aliyah harus kasih contoh kepada teman-teman yang lain dan kepada masyarakat di lingkungannya. Ini yang pertama. Setiap kali bertemu mengucapkan ucapan salam. Yang kedua, ketika kita diundang maka harus memenuhinya. Yang kedua, ketika kita diundang harus memenuhinya. Kemudian ketika kita minta nasihat atau orang lain minta nasihat kepada kita, kalau memang kita mampu untuk memberi nasihat, silakan kasih nasihat. Tentunya dengan nasihat yang baik-baik. Dan selanjutnya, hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah jika ada orang bersin, ya, doakan. Kalau mereka itu mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Selanjutnya, ketika ada teman-teman, saudara-saudara kita yang sakit, maka kita harus mengunjungi, harus menengok. Mengunjungi dan menengok orang sakit tidak mesti harus kemudian membawa materi yang banyak. Dengan kehadiran kita saja, mudah-mudahan mereka akan merasa senang, ya, yang menyebabkan kemudian akan sembuh dari penyakitnya. Dan yang terakhir, ketika ada saudara, teman kita yang meninggal dunia, maka harus diantarkan ke kuburan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa ternyata
ukhuwah Islamiyah di samping ada yang menguatkan, juga ada yang merusak, yang mestinya harus kita hindarkan. Kalau yang menguatkan kita laksanakan, kalau yang merusak mestinya harus dihindarkan. Nah, oke. Yang merusak apa saja? Hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah, yang pertama, memperolok-olok baik antara individu maupun antar kelompok, baik dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat, karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati. Orang lain akan marah, sehingga yang terjadi adalah kemarahan dan permusuhan. Ini yang pertama yang harus dihindari. Yang kedua, yang merusak ukhuwah Islamiyah adalah mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Apalagi bila kalimat penghinaan itu bukan sesuatu yang benar. Ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, yang ketiga yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah adalah memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar-gelar yang tidak disukai. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat, yang harusnya tidak boleh kita laksanakan. Memanggil orang lain dengan disebutkan nama-nama atau panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Karena orangnya tinggi dipanggil jangkung umpamanya, ya, orangnya gemuk dipanggil gembrot umpamanya. Ini mestinya tidak akan disukai oleh orang yang bersangkutan yang dipanggil itu. Oleh karenanya mestinya ini harus dihindari. Kemudian lagi, yang merusak ukhuwah Islamiyah adalah berburuk sangka. Sikap berburuk sangka itu biasanya awalnya dari iri hati atau hasad, sehingga tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan. Ada orang kaya dikatakan, mestinya dia memelihara tuyul umpamanya. Ini tidak boleh. Itu namanya berburuk sangka. Jadi kita harus husnudon, berbaik sangka. Oh ya, macam dia itu menjadi orang kaya karena bekerjanya semangat, ya, tidak malas dan lain sebagainya. Kita harus berbaik sangka aja, tidak boleh kita berburuk sangka. Kemudian selanjutnya yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah adalah suka mencari kesalahan orang lain yang tujuannya untuk merendahkannya. Ya, mencari kesalahan orang lain untuk merendahkannya. Memang mencari kesalahan orang lain itu gampang, sehingga ada pepatah, uman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata malah tidak kelihatan. Ini artinya apa? Artinya kesalahan diri yang besar, yang banyak tidak diperhatikan,
tapi malah mencari kesalahan orang lain dan subur timbulnya virus jiwa seperti takabur, hasud, dendam, iri hati, suka mendolimi orang lain dan yang lainnya. Ini termasuk kendalanya. Yang kedua, lidah atau lisan yang tidak dikendalikan. Nah, saudara, anak-anak, siswa-siswi MAN 1 Brebes, perselisihan dan permusuhan di masyarakat itu biasanya penyebabnya karena lidah atau lisan yang tidak dikendalikan atau tidak dikontrol. Oleh karenanya, Anda sebagai siswa-siswi MAN 1 Brebes harus pandai-pandai menjaga lidah atau mengontrol lidah. Salamatul insan fi khibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bisa tidaknya orang itu menjaga lisannya. Dan yang terakhir, kendala-kendala ukhuwah Islamiyah adalah lingkungan yang kurang sehat atau tidak kondusif. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, perumpamaan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu ibarat pembawa minyak wangi dan peniup bara. Pembawa minyak wangi bisa memberikan minyak itu kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau minimal kamu memperoleh bau wangi itu. Sedangkan peniup bara api bisa membakar bajumu, atau kamu memperoleh bau yang tidak sedap. Atau ada istilah yang barangkali populer itu gini, kalau orang bergaul dengan penjual minyak wangi, ya insya Allah sedikit banyak akan melu-melu mambu wangi. Tetapi kalau kemudian Anda bergaul dengan orang penjual bangke, ya akan kena baunya bangkai itu juga. Ini aja yang saya sampaikan berkaitan dengan pengertian dan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Yang penting kita harus laksanakan dalam kehidupan, hidup bersaudara, insya Allah aman, damai, dan tentram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.